Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih buat Bapak yang udah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara sekaligus juga ngobrol bareng nih Pak. Mungkin di sini juga kita akan ada beberapa bahasan nih Pak yang akan kita bahas di obrolan kali ini yang berkenaan dengan stakeholder ya Pak. Dimana kan stakeholder ini salah satu gaya komunikasi yang memiliki orang yang kepentingan tertentu ya Pak ya, entah itu pemangku kepentingan di pemerintah atau misalkan dalam sebuah instansi. Nah mungkin di sini kita juga Pak ingin wawancara ya Pak terkait komunikasi yang selama ini KONI Jabar lakukan itu seperti apa, entah itu kepada pemerintah daerah atau misalkan kepada instansi yang internalnya ataupun eksternal mungkin Pak. Mungkin kita juga di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mungkin nanti bakal ada dijabarin gitu sama Cantika, ada Upi, ada Tian sama ada Yas juga. Ya mungkin langsung saja kepada intinya. Untuk pertanyaannya mungkin bisa disampaikan oleh siapa dulu? Sebelum masuk ke pertanyaan dulu, boleh perkenalkan dulu dengan Oh iya. Bapak tuh ya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Brilian Awal. Saya anggota Humas KONI Humas KONI Jawa Barat. Ya itu. Mungkin lebih baik langsung masuk aja ke Oh boleh, pertanyaannya Pak. boleh. Menurut Bapak sendiri itu mendefinisikan stakeholder utama yang paling berpengaruh dalam ekosistem olahraga di Jawa Barat itu seperti apa ya Pak? Ya kalau ekosistem olahraga di Jawa Barat, menurut pandangan KONI itu eh, beragam ya. Yang paling pertama pasti kan atlet. Atlet pasti jadi ujung tombak olahraga di Jawa Barat kan. Tapi di belakang atlet juga ada stakeholder yang lain. Ada pelatih, ada pengurus KONI Kota Kabupaten, pengurus KONI Jawa Barat, ada pengurus cabang olahraga, ada juga pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu semua stakeholder olahraga di Jawa Barat, terutama bagi KONI lah ya. Mereka inilah yang menjadi penopang olahraga di Jawa Barat. Nah, dari stakeholder yang tadi Bapak sebutin teh, stakeholdernya tuh udah sejauh mana sih dalam melakukan keberhasilannya? Terus dalam mencapai KONI kan sekarang ya banyak dapat prestasi gitu, program-program. Nah, gimana sih cara keberhasilannya teh? Kalau dari sisi komunikasinya kan, Iya. KONI Jawa Barat tuh selalu berusaha berkomunikasi dengan para stakeholder, dengan atlet, pelatih, dengan pengurus cabang olahraga, dengan KONI Kota Kabupaten. Nah, KONI Jawa Barat tuh selalu berkomunikasi dengan mereka. KONI Jawa Barat juga terbuka dengan mereka gitu ya. Mereka ada keluhan apa yang sudah mereka lakukan selama ini, sudah melakukan sudah latihan seperti apa gitu ya, program latihan seperti apa gitu, kita selalu terbuka gitu. Kita juga kan KONI bagian dari pembinaan prestasi olahraga di Jawa Barat gitu ya. Kita juga membantu mereka pembiayaan misalnya untuk latihan, untuk uji coba, untuk bertanding, karena memang tugas KONI salah satunya itu gitu, berkat dana yang diberikan dari pemerintah provinsi gitu. Jadi apa yang diberikan KONI kepada atlet, Pengprov, KONI Kota Kabupaten itu ya, itu karena ada bantuan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Oke. Nah, kalau untuk tantangan apa sih Pak yang sering muncul dalam menjalin koordinasi yang Bapak sebutkan tadi itu? Tantangannya apa biasanya? Ya, Kesulitannya gitu. alhamdulillah sih sekarang ya kenapa Jawa Barat bisa meraih juara umum PON 3 kali itu ya, karena memang tantangan komunikasinya bisa kita pecahkan gitu. Kita bisa inilah, jadi sebenarnya kan hal yang membuat kadang-kadang prestasi jadi mampet, jadi terhambat itu kan
kurangnya komunikasi antara atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga dengan koninya gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah ya memang pasti dinamika kan selalu ada ya. Tapi lewat komunikasi itulah kita yang berusaha supaya apa keinginan pelatih, apa keinginan atlet, apa keinginan cabang olahraga itu yang terus kita komunikasikan gitu. Jadi supaya ketemu titiknya gitu, ketemu titik temunya apa yang kan cabang olahraganya atlet minta bantuan misalnya ya tapi angkanya terlalu besar ya nggak mungkin juga karena KONI juga punya keterbatasan. Nah itulah yang lewat komunikasi dua arah itu yang hal-hal seperti ini bisa kita pecahkan dan akhirnya ya semua terbuka gitu, semua bisa menerima apa semua bisa berkomunikasi akhirnya ya prestasi muncul gitu. Karena sebenarnya olahraga memang tergantung atlet yang berprestasi gitu ya. Tapi atlet juga nggak akan mungkin berprestasi kalau organisasi olahraganya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Misalnya KONI Jawa Barat memberikan bantuan, tapi bantuannya nggak sampai itu kan kesalahan atlet juga males gitu ya. Tapi kalau semuanya bisa berjalan dengan baik kan prestasi bisa wah ini gitu bisa muncul ya. Mungkin lanjutannya Pak, karena kan di beberapa olahraga juga kan Pak kita atau misalkan KONI juga kan memerlukan dana gitu ya Pak. Nah strategi komunikasi apa sih yang Bapak lakukan kepada sponsorship ataupun mitra yang lain untuk bekerjasama atau berkolaborasi dengan KONI gitu? KONI Jabar ini. Sebagian besar dana yang diterima KONI itu kan dari pemerintah. Pemerintah kan memberikan dana ke KONI untuk disalurkan untuk pembinaan olahraga gitu ya. Nah, sebenarnya gimana nih KONI bisa dapat? Karena KONI bisa meyakinkan pemerintah bahwa olahraga pembinaan gitu ya bisa menghasilkan prestasi. Bukan cuma prestasi, tapi juga KONI bisa mempertanggungjawabkannya secara akuntabel gitu. Misalnya KONI menerima uang 1 miliar, ya kita sudah berdasarkan auditor eksternal, auditor ini pemeriksaan BPKP, misalnya gitu ya, semua clear gitu, semua bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pemerintah juga memberikan dukungan ke kita nggak ragu-ragu gitu. Itu yang berhasil kita yakinkan sampai saat ini gitu. Jadi pemerintah juga memberikan dukungannya tuh nggak ragu. Nah, itu kan yang akhirnya prestasi olahraga Jawa Barat bisa muncul gitu. Berarti nggak ada sponsor dari luar atau mitra dari luar gitu Pak? Ada, mitra dari dulu ada. Tapi sebagian besar lebih banyak, hampir 90% lebih lah mungkin itu dari pemerintah. Karena memang kan KONI Jawa Barat kan organisasi nirlaba, bukan mencari ini gitu. Ya ada bantuan-bantuan tuh misalnya baju, jersey atau minuman atau apa. Tapi kalau untuk yang dana besar gitu ya, dana utama enggak, karena kan KONI pembinaannya cabang olahraga amatir, berbeda dengan misalnya yang profesional seperti Persib gitu ya, itu mereka kan nggak boleh nerima uang dari pemerintah, dari swasta, mereka swasta. Tapi kalau KONI itu pembinaan cabang olahraga amatir, yang amatir non profesional. Ya Pak, bagaimana strategi Bapak dalam menjaga hubungan yang efektif dengan masing-masing olahraga? Ya, itu kita selalu berkomunikasi gitu ya. Kita misalnya contoh waktu kita mau PON ada pelatda gitu ya. KONI itu datang, ketua KONI datang hadir ke pemusatan latihan di mana, datang ke cabang-cabang olahraga, datang ke atlet, menanyakan apa yang mereka telah lakukan, apa yang dibutuhkan, segala macam. Kalau memang ada yang bisa dibantu, kita bantu. Kalau sekiranya ada yang di luar kemampuan kita cari jalan-jalan keluarnya seperti apa gitu.
Ya ke cabur, ke atlet, ke pelatih, sampai ke mekanik, sampai ke semuanya kita ajak ngobrol gitu. Koninya ya, bukan humasnya, maksudnya dalam itu teh semua teh berusaha mencari eh, jalan jalan keluar lah, mencari apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Selanjutnya Pak, apa pendekatan Koni Jabar dalam membangun hubungan yang kuat dengan media-media untuk menjaga kepercayaan publik ya. Ke media nih ya, Iya. terutama ya. Ya. Selama ini juga kita kan selalu bermitra dengan media massa karena mereka juga ada mereka kan hampir ya media di Jawa Barat gitu ya, dia punya rubrik olahraga misalnya. Nah mereka emang biasa liputan di sini, ada liputan ya di sekitar Jalan Pajajaran ini Koni gitu ya. Nah, kita bermitra dengan mereka, eh, kita bermitra dalam arti kita selalu terbuka dengan mereka, terbuka teh terbuka kritik segala macam gitu ya, karena kita juga membutuhkan kritik gitu, tanpa ya membutuhkan pengawasan dari mereka gitu ya. Tanpa ada pengawasan kan kita juga nggak tahu nih, misalnya ada masukan dari dalam artian mereka memberitakan cabang olahraga anu bla 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 bla. Nah itu kan bisa jadi feeding buat Koni bahwa Koni itu harus, oh ini ada masalah gini nih, kita ada coba masukan. ya. Dalam artian ya simbiosis mutualisme aja dengan media gitu, bahwa kita juga membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita. Mereka butuh kita apa ya, mereka biasa kan menjadi, kita suka jadi narasumber buat mereka kan, bertanya gimana nih pelaksanaan PON misalnya, persiapan platda segala macam kan, sering lah gitu. Nah, ya ini kan biasanya ada pemberitaan itu yang kurang menguntungkan ya Pak, banyak gitu kayak berita hoax kayak gitu segala macam. Nah, bagaimana sih Bapak atau dari Koni sendiri itu merespon kritik publik atau pemberitaan yang kurang menguntungkan terkait dunia olahraga di Jawa Barat ini? Ya kalau tadi sih, kalau kalau pemberitaan media massa ya, Ya. media mainstream ya, kan hampir dipastikan harusnya nggak hoax oleh mereka ya, karena mereka kan media-media yang mainstream ya, bukan media sosial gitu ya. Ya selama mereka memberitakannya secara cover both side itu berimbang, ya nggak masalah. Walaupun misalnya tidak membuat citra atau mengkritik segala macam, ini nggak masalah, karena kita juga butuh mereka gitu. Kritik-kritik itu ya memang kita butuhin. Ya, untuk masukan. Iya, untuk masukan, karena kan Koni juga nggak bisa sampai, walaupun misalnya saya bilang tadi Koni selalu berusaha bertemu dengan atlet, dengan pelatih, tapi kan nggak mungkin semua ketemu kan, dari ribuan orang ini kan mungkin aja ada cabur-cabur tertentu yang belum sempat didatengin gitu, misalnya ternyata udah ada di berita, ya itu kan bisa jadi perhatian kita kan, bisa jadi oh ini kita carikan jalan keluarnya bla 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 gitu. Selama pemberitaan itu berimbang, selama itu memang benar gitu ya, ya kita nggak masalah. Beda lagi sama berita hoax. Berita hoax kan berarti berita bohong kan. Nah itu di luar lagi jalurnya dengan media, karena itu bisa jadi kan, kalau memang berita hoax kan munculnya fitnah kan, itu bisa jadi kita juga bereaksinya berbeda dengan media gitu. Kalau media kita pakai undang-undang pers, mungkin kalau yang hoax itu bisa jadi pakai undang-undang ITE kan, karena mereka memfitnah kan, bukan mengkritik gitu atau memberi saran. Nah, dari semua stakeholder tadi tuh ada gak sih Pak inovasi atau langkah baru yang lagi dilakuin Koni buat diterapin nantinya buat memperkuat hubungan dengan seluruh stakeholder yang sebelumnya tadi gitu? Biar kedepannya tuh semakin erat atau misal tetap menjalin hubungan kedepannya. Koni kan setiap tahun ada raker, punya rapat kerja. Rapat kerja itu kita selalu mengundang anggota kan, anggota itu dari cabang olahraga dan pengurus olahraga sama badan fungsional. Nanti kalau misalnya siapa sih anggota KONI Jawa Barat, cari aja gitu ya.
ada KONI kota kabupaten, ada pengurus cabang olahraga, ada badan fungsional. Yaitu setiap tahun kita berrapat dan bermusyawarah dengan mereka lah gitu ya, menentukan rencana kerja. Itu kan salah satu bagian dari komunikasi kan setiap tahunnya. Itu jumlahnya sampai hampir 100 atau 100 lebih lah gitu ya. Nah, selain itu juga setiap ada permasalahan atau setiap ada kebijakan pemerintah, kita selalu berusaha memecahkannya bareng-bareng dengan mereka gitu. Misalnya kemarin ada permasalahan masalah dana hibah misalnya contoh gitu ya. Itu kita kumpul bersama rapat ini membahas gimana baiknya. Karena memang KONI Jawa Barat sering mengundang mereka atau kita yang datang ke mereka. Itu ya itu kan bagian dari membangun komunikasi kan. Termasuk juga kan selama ini KONI Jawa Barat punya akun Instagram melalui media sosial gitu ya. Nah, kita juga menerima masukan-masukan tuh dari situ juga. Termasuk dari akun Instagramnya Ketua KONI. Nah, biasanya misalnya ada atlet curhat apa yang nge-DM, yang komen, nah itu kan bisa jadi saluran-saluran buat mereka kan. Nah, itu gitu. Yang bisa langsung. Kalau dulu kan datang ke sini orang jauh, ya namanya Jawa Barat kan luas kan, nggak cuma hanya di Bandung, ada yang di Tasik, bla 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 gitu ya. Ada yang dari Pangandaran sampai ke Bekasi sampai itu kan, ya mereka kalau menyampaikan sesuatu ya bisa aja gitu. Lewat Instagram, lewat Instagram KONI atau Instagram langsung ke Ketua KONI. Karena salurannya kan bisa lebih langsung sekarang. Ya itu bisa jadi masukan juga buat kita. Oh, kondisi lapangan ternyata seperti ini misalnya. Tidak sama dengan apa yang diomongin si pengurus atau dia ngomongin pelatih misalnya, seperti itu kan. Karena emang sekarang udah semakin lebih terbuka kan dengan adanya media sosial kan. Jadi nggak bisa ada yang bisa ditutup-tutupin gitu. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk ngobrol hari ininya gitu. Makasih banyak Bapak udah meluangkan waktu buat kita. Ya, ini mah serius kamu. katanya ngobrol. Gempur Pak. Ya udah baik Pak, mungkin terima kasih ya Pak untuk sharing-sharingnya terkait KONI. Sekaligus juga kan kita juga jadi paham gitu Kak. Jadi stakeholder yang dilakukan KONI keluar itu seperti apa. Jadi paham juga lah alur cara menjaga citra positif KONI keluarnya bagaimana. Mungkin kita juga banyak terima kasih Pak untuk Bapak sekaligus meluangkan waktunya juga, terus juga buat teman-teman juga mungkin terima kasih juga untuk datang ke sini menyempatkan hadir gitu. Mungkin Pak cukup sekian yang bisa kami sampaikan Pak. Kami tanyakan. Yang kami tanyakan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.